Ada kasus gini, Sat. Ada satu orang yang dia ini nggak minum sama sekali. Tapi lingkungan pergaulannya dia itu minum. Sampai di satu acara, dia ditawarin minum, dia nolak. Dipegangin dia sama teman-temannya, dicekokin minum. Itu gimana, Sat? Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan rufi al-qalamu an thalath. Jadi 3 perkara itu nggak dicatat. Pertama, nggak berlaku maksudnya. Allah memaafkan atas umatku dalam 3 keadaan. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan 3 orang ini. Yang pertama kesalahan, yang kedua kelupaan, yang ketiga dipaksa. Contohnya kesalahan begini. Dia ada pohon mangga nih. Dia ngambil batu, samit mangga. Ada orang jatuh. Meninggal. Dia nggak ngebunuh dong. Saya mau nyambit mangga, Pak. Saya nggak tahu ada orang kalingan daun, gitu kan. Dia membunuh bukan? Dia nggak ngebunuh, nggak sengaja. Gitu. Kayak kita pulang dari masjid pakai sendal sampai rumah, kok cakep sendal kita gitu. Gitu. Itu sengaja. Itu nggak dosa, nggak sengaja, gitu kan. Yang kedua, kalau kita lupa, ya kan, ya Allah, aneh ingat semalam aneh nggak sembahyang Isya, ya kan. Kelupaan. Lupa, ya Allah, orang hampir rumah istri langsung nyambut gitu. Sampai nggak sembahyang tuh, gitu. Ya udah sembahyang gitu. Iya. Gitu. Ingat-ingat sekarang dosa nggak dia? Enggak, dia kelupaan. Dimaafin. Tapi sekarang langsung wudu, sholat yang dikodok gitu. Gitu. Atau mungkin orang punya utang, kelupaan mau diapain? Jadi yang pertama nggak sengaja, yang kedua kelupaan, yang ketiga wa mastukrihu alaihi, atau orang yang dipaksa. Kan orang kalau mabok tuh dalam Islam ya, kan dihukum. Hukuman yang paling keras dicambuk 40 kali. Itu pun kalau terbukti dia minum. Ada 2 orang yang melihat langsung dia lagi minum. Mulutnya bawa minuman, bukan bukti dia minum. Mungkin dipaksa. Dipegang tangannya gitu kan. Lepaskan aku. Gitu. Nggak ada yang megangin, bro. Oh, nggak ada, gue nggak dipegang. Jejelin aku. Gitu kan. Dia dipaksa nih. Dia walaupun mulutnya bau, tapi dia mungkin aja dipaksa. Maka dalam Islam tuh hukuman diberikan kalau ada saksi. Atau dia mengaku gitu. Saya mabok, dia ngaku kan. Saya nggak mabok, tapi mulut kamu bawa minuman. Saya dipaksa, Pak. Yang nggak kena hukuman. Gitu. Jadi dipaksa itu seperti begini. Kan kalau sogok menyogok nggak boleh. Suap menyuap nggak boleh. Ustadz, saya punya urusan. Kalau saya nggak bayar, nggak beres, Pak Ustadz. Umur saya cukup, semua syarat cukup. Cuman nggak bayar doang, Pak Ustadz. Akhirnya karena bayar, beres. Apakah ini sogok? Dalam kitab Al-Halal wal Haram Syekh Qardawi, itu seperti dipaksa. Gitu. Dan orang dipaksa, nggak dosa. Kecuali dia belum cukup umur. Pengen bikin surat, syaratnya harus 17 tahun. Dia baru 10 tahun. Kan jauh tuh. Jauh bener. Ngapain? Walaupun dipakein kumis-kumisan pora-pora gitu. Tetap aja dia bohong. Walaupun dia bayar, dia bisa. Tapi itu dia nggak. Ini umurnya udah cukup 20 tahun. Lewat 17. Suruh ngapain udah bisa. Nyupir motor, mobil, ngetrek, ngetril. Semua udah bisa dia dah. Cuman kalau nggak bayar. Nggak kelar. Nggak kelar. Gara-gara bayar. Kelar. Di luar negeri, bukan di kita ya. Di luar negeri nih. Nah, itu nyogok bukan? Bukan, itu seperti dipaksa. Yang dosa yang maksa gitu. Sama dengan minuman keras, kan dia nggak minum gitu. Atau nggak tahu gitu, disangka teh gitu kan, minum. Kok teh begini banget ya? Dia nambah lagi, kok teh begini banget ya? 3 botol. Nah, Zat, kalau teman kita tahu mereka suka minum minuman, terus akhirnya kita tegur nih. Tapi akhirnya dia tersinggung, itu jadi dosa nggak di kita? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi mengingatkan kan bagus, mengingatkan. Dia terima apa enggak urusan dia. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita bilangin, Bang, itu nggak boleh Bang minuman keras gitu. Kan orang berbuat dosa ada 2. Ada yang terang-terangan, ada yang ngumpet-ngumpet. Orang kalau bikin dosa masih ngumpet-ngumpet, masih ada imannya tuh. Ada kita dia malu, ada nggak tuh? Kalau nggak ada kita dia minum. Kayak pernah saya bilang tuh kan, saya kalau ngajar di perkantoran, kadang siang-siang di parkiran tuh, kadang-kadang pada ngumpul, pada main judi kecil-kecilan. Pas saya lewat, pada berhenti. Pak Ustadz. Udah begini udah. Ngapain nih? Jikir Pak Ustadz. Oh iya, saya bilang terusin dah, lagi jikir ya Kak. Lagi jikir. Pas saya lewat pada main. Berarti kan masih ada imannya tuh. Sama dengan orang minum. Ada nggak minum botolnya diganti? Ada nggak tuh? Ada macam-macam. Dibungkus pakai koran gitu kan, botolnya segala macam gitu kan. Itu masih ada imannya tuh. Tapi kalau dia minum terang-terangan, dia kan mabuk terang-terangan, nah ini boleh kita bilang, dua-duanya kita bilangin. Tapi orang kalau masih malu, masih ngumpet, masih ada,
Imannya. Ada iman tuh. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau kita negur itu ya. Bahkan kewajiban. Walaupun orangnya tersinggung, nggak Man masalah. ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, kalau nggak bisa pakai mulutnya, kalau nggak bisa didoain. Oke. Gitu. Tentu dengan cara yang baik. Gitu. Yang baik. Oke, nah ini bagus banget insight yang kita dapetin ya teman-teman, insight dari Ustaz Syahroni Mardani tentang miras ya. Jadi bagaimana cara kita menegurnya. Minuman keras, Miras. apapun nama. Bang Haji ini bener nih, ini harus gantiin Bang Haji nih habis ini nih, penerus ya nih. Ustaz Syahroni, terima kasih udah Oke, mau sama-sama. datang ke podcast Insight, senang banget. Mudah-mudahan yang hobi minuman keras pelan-pelan berkurang. Amin. Sekali lagi terima Es kasih balok. Ustaz Syahroni Mardani, dan juga buat teman-teman Insight, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita ambil pelajarannya. Amin. Dan kita bisa dapetin hikmahnya. Dan insya Allah kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ustaz Syahroni pamit, Sahil Mulahela juga pamit. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan kebenaran. Talata itsnan wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.